Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan sebuah pengkhianatan, bagian 12. Elang tidak menyangka dengan apa yang dilihatnya. Melihat bagaimana Widi bermesraan dengan pria parubaya itu, dia tentu bisa menyimpulkan. Senyuman miring terukir di wajah Elang. Ia berderap ke arah Widi berada, lalu duduk di hadapan pria yang bersama cewek itu. Mata Widi membulat sempurna saat menyaksikan kemunculan Elang. Dia tentu sangat terkejut, mengingat Elang adalah lelaki yang dipacarinya sekarang. Widi buru-buru melepas gandengan dari pria parubaya yang bersamanya. Wah, baru kali ini aku melihat ada orang tua yang membawa anaknya ke klub malam, tukas Elang. Kurang ajar, apa kau sengaja menyindirku? Balas pria parubaya yang bersama Widi. Oh jadi bukan ya? Maaf kalau begitu, aku akan bayarkan minuman untuk kau dan cewek ini. Sebagai permintaan maaf, kata Elang. Widi menegur sambil memasang tatapan tajam. Namun Elang tak hirau, ia malah menenggak minuman dari gelas. Apa kau mengenalnya? Melihat reaksi Widi, sang pria parubaya lantas bertanya. Sebentar ya, Om. Widi segera menyeret Elang pergi, dia ingin bicara empat mata dengan cowok itu. Akhirnya mereka bicara di tempat yang jauh dari keramaian. Aku bisa jelaskan, ujar Widi. Bukankah semuanya sudah jelas? Aku tidak menyangka, kau juga menggarap pekerjaan seperti ini. Balas Elang sinis. Juga? Apa maksudmu? Widi menuntut penjelasan. Mata Elang membola. Secara tak sengaja, dia tadi keceplosan. Lupakan. Aku rasa hubungan kita harus berakhir di sini, ucap Elang. Untuk sekarang, dia memilih tetap menyembunyikan segalanya dari Widi. Widi menghela nafas panjang sembari tertunduk. Dia berkata, baiklah. Tapi berjanjilah, kau tidak akan bilang pada siapapun tentangku ini. Kau tenang saja, tanggap Elang datar. Dia segera beranjak dari hadapan Widi, akan tetapi cewek itu sigap menghentikan. Elang, panggil Widi, membuat Elang sontak harus menoleh kembali. Apa kau benar-benar tidak tertarik kepadaku? Tanya Widi sendu. Jujur saja, selama menjalin hubungan dengan Elang, perasaan khusus perlahan tumbuh. Elang tersenyum singkat. Kau mau aku menjawab dengan jujur? Widi mengangguk. Dia mengerahkan seluruh perhatiannya terhadap Elang. Tak sabar mendengar jawaban dari lelaki tersebut. Sejak awal aku tak pernah punya perasaan spesial padamu. Aku hanya tertarik ingin memilikimu itu saja, jelas Elang tanpa berperasaan. Jadi, tujuanmu memacariku hanya karena ingin meniduriku? Widi menyimpulkan. Elang menarik tangannya dari genggaman Widi. Ya, begitulah. Jawabnya singkat. Kau di sini ternyata, Gusti tiba-tiba datang, dia tampak sudah dipengaruhi alkohol. Terlihat jelas dari tatapan yang tak beraturan, serta cara jalannya yang sempoyongan. Anjir! Kau mengajak Gusti ke sini? Tanya Widi kecut. Aku hanya ingin menghiburnya. Sana! Kembalilah pada Om Emu. Usir Elang. Dalam sekejap, hubungannya dan Widi berubah. Elang bergegas menghampiri Gusti, apalagi saat menyaksikan temannya itu tumbang ke lantai. Huek! Tanpa diduga, Gusti muntah. Membuat Widi otomatis juga ikut mendekat. Astaga, kau memberinya minum berapa banyak? Widi mendelik ke arah Elang. Kau sebaiknya pergi. Biarkan cowok yang ngurus cowok. Balas Elang sinis. Widi memutar bola mata kesal mendengar tanggapan Elang. Meskipun begitu, dia tetap ikut membantu Gusti. Widi mengeluarkan tisu dari tasnya, dan mengelap mulut Gusti. Kau sebaiknya bawa dia pulang. Dia sudah mabuk berat. Saran Widi. Itulah yang akan kulakukan, bisakah kau pergi? Sekali lagi Elang mengusir Widi. Pengusirannya kali ini berhasil membuat Widi beranjak pergi. Elang lantas membopong Gusti. Bukannya pulang, dia justru membawa Gusti ke ruang VIP. Elang menjatuhkan Gusti ke sofa.
Setelah itu, barulah dirinya duduk. Temanmu itu cemen banget. Baru minum 3 gelas udah begitu aja, timpal Nino yang sejak tadi duduk di sofa. Sementara dua temannya dan Riley masih asyik berpesta di lantai dansa. Kau harus maklum, ini adalah pengalaman pertamanya. Aku yakin Gusti pasti akan terbiasa, sahut Elang sembari mengambil botol minuman, kemudian meminumnya langsung dari botol. Kenapa? Mukamu kusut banget, tukas Nino. Aku cuman heran, kayaknya susah banget dapet cewek baik, ungkap Elang. Nino tergelak. Dia bisa menduga, kalau Elang pasti baru saja putus dengan pacarnya. Memangnya Widi kenapa? Dia cewek baik kan? Elang berdecak kesal. Kelihatannya begitu, tapi faktanya enggak. Jawabnya yang diteruskan dengan kembali menenggak minumannya. Makanya, jangan sok-sokan mau tobat, hanya karena merasa dapat cewek yang tepat. Begini kan jadinya? Mending kau terusin aja kerja bareng kita. Oh iya, Tante Dara katanya kangen sama kau, cetus Nino. Bilang padanya aku sudah berhenti. Sahut Elang santai. Jadi kau masih akan tetap berhenti meski sudah nggak punya pacar? Aneh sekali, apa terongmu nggak haus? Nino melirik ke bagian bawah perut Elang. Kau urus saja masalahmu. Aku memang berhenti untuk sementara. Itulah alasanku membawa Gusti bergabung. Aku ingin dia menggantikanku, ungkap Elang seraya melirik Gusti. Temannya tersebut tampak terbaring tak berdaya di sofa. Elang memang berniat berhenti menjadi pemuas. Meski sudah terlanjur menjalani kehidupan yang gelap, dia sekarang berusaha untuk hidup normal. Hal tersebut tentu bukan hal mudah bagi Elang. Terlebih selain menjadi pemuas, dirinya juga merupakan seorang pengedar. Sebenarnya, Gusti adalah korban yang akan dijadikan Elang sebagai tumbal. Makanya dia terus mencoba mengajari Gusti sedikit demi sedikit. Awalnya Elang memang tertarik dengan Widi. Dia merasa mempunyai harapan setelah mengenal cewek tersebut. Apa yang dikatakan Elang kepada Gusti mengenai dirinya yang hanya mempermainkan Widi, hanya kebohongan belaka. Semua itu dia katakan, agar Gusti mau berteman dengannya lagi. Tetapi semuanya jadi hancur, ketika Elang mengetahui Widi juga menggeluti pekerjaan di dunia gelap. Terserah kau. Tanggap Nino sinis, ia beranjak keluar untuk bergabung dengan yang lain. Bilang pada yang lain. Aku dan Gusti pulang duluan. Seru Elang, tepat sebelum Nino benar-benar beranjak. Elang segera membawa Gusti pulang. Tak disangka, dia bertemu dengan Widi di parkiran. Cewek itu tiba-tiba muncul untuk menghalangi mobil Elang. Selanjutnya, Widi masuk ke mobil. Pas sekali, kebetulan aku juga ingin pulang, ucap Widi santai. Apa-apaan kau? Timpal Elang dengan raut wajah tak suka. Kita memang putus dalam hal pacaran, tapi bukan berarti kita berhenti berteman kan? Lagi pula, aku setidaknya masih berteman dengan Gusti, sahut Widi enteng. Elang memutar bola mata jengah, dia tidak mengatakan apapun lagi dan langsung menjalankan mobil. Dirinya terpaksa mengantarkan Gusti dan Widi pulang. Kini Gusti sudah berada di kamar kos. Pintunya tak dikunci, karena keadaan Gusti yang tak berdaya. Tanpa diduga, Ana masuk ke kamar. Kebetulan dia tadi melihat kedatangan Gusti yang dibopong oleh Elang. Ana tersenyum sambil menggelengkan kepala. Lihatlah cowok sok suci ini. Katanya jijik melihat orang mabuk, ternyata dia mabuk juga, ucap Ana seraya berkaca pinggang. Ia terpikirkan sesuatu, lalu bergegas menutup pintu kamar. Akhirnya kesempatanku tiba, gumam Ana. Dia melompat ke ranjang, kemudian telentang ke sebelah Gusti. Ana mengguncang lelaki tersebut sampai terbangun. Apa-apaan, racau Gusti yang sedikit membuka mata, penglihatannya tak begitu jelas. Bukan apa-apa. Hanya seorang Ana, yang ingin sekali menerkamu, tukas Ana. Hah? Gusti tentu linglung, namun Ana tak peduli dan mencium bibirnya dengan liar. Aum. Gusti mengerutkan dahi, ketika Ana melumat bibirnya tanpa permisi. Tangan perempuan itu juga bermain nakal di inti nikmat Gusti. Karena diserang di bagian paling sensitif, Gusti tak bisa mengelak. Apalagi saat Ana mulai melepas penghalang lelaki tersebut.
Perlahan Ana menurunkan dirinya, hingga berhenti di depan inti Gusti. Ia dengan asiknya bermain lollipop di sana. Sekujur badan Gusti bergidik akibat efek sentuhan yang diberikan Ana. Walau dalam keadaan setengah sadar, dia bisa merasakan hasratnya memuncak. Gusti. Pintu mendadak terbuka, Elang dan Widi muncul dari sana. Mereka kembali, karena sebelumnya Elang tak sengaja menjatuhkan kunci mobil di kamar Gusti. Kedatangan keduanya membuat Ana gelagapan. Perempuan itu langsung menghentikan aksinya, ia juga tak lupa menutupi inti nikmat Gusti dengan selimut. Apa yang kau lakukan pada temanku? Timpal Widi nyureng. Aku. Aku hanya ingin membantu Gusti. Ana tergagap, dia jelas tertangkap basah. Benarkah begitu? Gusti kan sedang mabuk berat, dia tidak tahu apa yang kau lakukan padanya. Elang ikut menimpali Ana. Sinting. Dia sepertinya memang sedang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Geram Widi. Dia segera menghampiri Ana. Tanpa babe ibu, Widi jambak rambut perempuan tersebut. Ana memeki karena kesakitan. Meskipun begitu, dia pasrah dan tidak melawan. Sudahlah, Wid. Apa perlu kau begitu? Tukas Elang, yang malas membuat keributan di tengah malam. Terlebih dia sadar sedang berada di lingkungan orang. Perlulah. Apa kau akan diam saja melihat temanmu dilecehkan? Sialan. Sahut Widi, jati dirinya yang asli sekarang terlihat jelas. Ia ternyata bukanlah Widi yang dikenal baik dan sopan, melainkan sosok yang tangguh dan tak tahu malu. Maafkan aku. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi, rintih Ana memohon. Kau pikir aku percaya? Kau benar-benar mempermalukan harkat dan martabat perempuan. Bisa-bisanya perempuan yang melecehkan cowok. Widi terus mengomel. Sementara itu Gusti, sejak tadi dia hanya meracau tidak jelas. Matanya bahkan sulit untuk terbuka lebar. Gusti tidak tahu sama sekali dengan apa yang terjadi sekarang. Elang merasa jengah melihat Widi dan Ana, dia lantas mendekat dan memaksa Widi melepas cengkeramannya. Elang, kau kenapa menghentikanku? Geram Widi memberengut. Elang tak acuh, dia justru fokus bicara dengan Ana. Dengar ya. Kalau kau berani berbuat begitu lagi pada Gusti, maka aku akan melaporkanmu ke polisi. Ancamnya tegas. Iya, aku tidak akan melakukannya lagi. Maafkan aku. Ana menunduk penuh penyesalan. Simpan maafmu itu untuk Gusti. Tegas Elang nyureng. Ana mengangguk, dia bergegas pergi dari kamar Gusti dengan perasaan takut dan menyesal. Widi mendelik ke arah Elang, kau pasti merasa dirimu paling bijak. Komentarnya sinis. Kau lebih baik pulang dengan taksi saja, aku akan bermalam di sini. Kata Elang nyebret. Enak saja, aku juga berniat bermalam di sini. Tolak Widi, sembari duduk menghempas ke tepi ranjang. Dia menoleh ke arah Gusti yang tampak menyedihkan. Kasihan sekali cowok kampung ini. Dia padahal pintar, tapi menjadi bodoh karena budaya kota, ungkap Widi sok bijak. Silahkan bacot aja terus, aku mau tidur. Elang menutup pintu, kemudian merebahkan diri ke sebelah Gusti. Ia dalam posisi miring membelakangi Widi. Sebuah bantal dilemparkan Widi ke kepala Elang karena kesal. Dia lalu ikut telentang ke ranjang, Widi dan Elang dalam posisi saling membelakangi. Apa kau mau tahu alasanku bekerja untuk om-om itu? Cetus Widi tiba-tiba. Elang terkekeh mendengar perkataan Widi. Dia segera menjawab, tentu saja aku tahu alasannya. Pasti karena uang kan? Alasan kau memacariku juga karena uang kan? Widi memutar bola mata malas. Dia berbalik menghadap Elang, yang masih dalam posisi membelakangi. Sok tahu. Kau mana tahu apa yang kurasakan? Balas Widi, sembari beringsut lebih dekat dengan Elang. Perlahan tangannya melingkar ke perut cowok tersebut, bahkan nekat masuk ke balik baju. Elang yang bisa merasakan, menatap tangan nakal Widi. Tangan lentik itu kini turun semakin ke bawah, membuka pengait celana jeans Elang. Elang diam saja dan membiarkan Widi, sampai cewek itu berhasil menyentuh inti nikmatnya. Sambil melakukannya, Widi memejamkan mata.
Dia berpura-pura tidur. Elang memegangi tangan Widi, menghentikan pergerakan cewek itu. Dia lalu memposisikan diri ke atas badan Widi, membelenggu kedua tangan perempuan yang sekarang sudah menjadi mantan kekasih. Mata Widi terbuka lebar, wajah tampan Elang menyambutnya. Bukankah kau baru saja bicara tentang harkat martabat perempuan? Timpal Elang. Aku hanya, ucapan Widi terpotong karena Elang membekap bibirnya dengan ciuman. Sebagai lelaki, dia tentu tak bisa menahan godaan yang diberikan Widi tadi. Alhasil Widi dan Elang berciuman panas. Sekarang tangan Elang yang jadi nakal. Tangan cowok itu menyingkap rok mini yang dikenakan Widi. Sambil terus berpagutan, Widi melepas kancing kemeja Elang. Hingga cowok tersebut melepas kemeja dari tubuhnya. Badan atletis yang disukai Widi itu terpampang nyata. Suara kecup-mengecup memecah kesunyian. Keduanya tenggelam dalam nikmat, dan tak peduli dengan hubungan yang telah berakhir. Elang dengan lihai menjalankan tugasnya. Itulah yang disukai Widi dari cowok tersebut, Elang sangat hebat bermain di ranjang. Puas dengan saling pagut, Elang melepas baju dan pernak-perniknya Widi sampai tak tertutupi lagi. Ia kemudian mulai beraksi lagi dengan cewek itu. Widi melenguh pelan. Matanya tak sengaja melihat Gusti, yang sejak tadi telentang di sebelahnya dan Elang. Widi lantas terkekeh. Sial. Aku lupa kalau ada Gusti di sini, lirihnya. Biarkan saja, dia sedang tidak sadar. Sahut Elang, yang telah terbakar gairah. Dia terlihat sibuk menjalankan aksinya di antara kedua kaki Widi. Widi refleks mengerang, dia semakin sering meracau tatkala Elang melakukan ke menu utama. Kini keduanya sama-sama tak mengenakan satu helai benang pun. Elang memberi hentakan, yang terus membuat tubuh Widi bergetar hebat. Ranjang bahkan dibuat berdecit oleh mereka. Kau seharusnya tidak menggoda aku. Tukas Elang, sambil terus melakukan pergerakan di atas Widi. Kau sendiri mudah sekali digoda. Ucap Widi di sela-sela desahannya. Terdengar gumaman dari Gusti, cowok itu juga terlihat bergerak mengucek matanya. Elang dan Widi refleks menatap Gusti. Keduanya mematung sejenak, sampai memastikan Gusti terbangun atau tidak. Aduh! Kepalaku! Gumam Gusti lagi, seraya memegangi kepala. Lalu memutar tubuhnya menghadap Elang dan Widi. Meskipun begitu, matanya masih terpejam. Apa kita berhenti saja? Bisik Widi. Elang tak menjawab, dia justru kembali memaju mundurkan gerakannya. Widi sontak melenguh kembali. Saat itulah Elang sigap membekap mulut Widi dengan tangan. Arg! Bisa diam gak sih? Gusti tiba-tiba bicara begitu, sepertinya pergerakan ranjanglah yang membuatnya terganggu. Tanpa diduga, Gusti merubah posisi menjadi duduk. Mata Widi sontak membulat sempurna, sementara Elang terpaksa berhenti sejenak. Bersambung.